Argentina telah merasakan dampak dari inflasi yang intens sejak tahun 1980-an. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi rekor peningkatan dalam tingkat yang menegangkan. Tingkat inflasi tahun ke tahun adalah yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir, melebihi 60 poin. Menurut People Dispatch, peningkatan ini paling merugikan mereka yang berpenghasilan paling rendah. Tetapi tingkat kemiskinan terus meningkat. Diperkirakan 2.800 orang terpaksa jatuh miskin setiap hari. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Argentina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia di balik inflasi ekonomi negara Argentina. Para pengamat ekonomi memperkirakan lebih banyak yang bisa dirugikan karena tingkat inflasi dapat mencapai 90% pada akhir tahun 2022 ini. Ketidakstabilan inflasi telah membuat harga berbeda pada berbagai barang yang berubah setiap minggunya. Ini merugikan mereka yang berjuang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan lainnya di setiap hari. Ketidakstabilan ekonomi baru-baru ini merupakan ancaman besar bagi mereka yang tinggal di negara Argentina. Tingkat kemiskinan Argentina mencapai 36,5% dari populasi pada paruh pertama tahun 2022. Menurut data resmi, angka tersebut turun 0,8 poin persentase dibandingkan paruh kedua tahun 2021 yang lalu. Diungkapkan oleh Biro Statistik Nasional INDEC berdasarkan survei terhadap 31 populasi perkotaan terbesar di negara ini. Kemiskinan ekstrim yang berarti orang yang tidak mampu menutupi biaya makanan pokoknya meningkat menjadi 8,8%, sekitar 5,3 juta orang, turun 1,9 poin dari tahun ke tahun, naik 0,6 poin dibandingkan setengah tahun terakhir. INDEC mengungkapkan bahwa lebih dari setengah dari mereka yang berusia 14 tahun ke bawah hidup dalam kemiskinan. 50,9% dengan 12,7% dari kelompok yang sama dianggap cukup melarat. Tingkat keseluruhan 36,5% mewakili penurunan 4,1 poin dari 40,6% yang tercatat pada paruh pertama tahun 2021 yang lalu. Sebelumnya ketika pandemi COVID-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi. Jumlah orang di bawah garis kemiskinan yaitu mereka yang tidak menutupi seluruh pengeluaran rumah tangga dalam survei adalah 10,64 juta
Di antaranya 2,56 juta adalah orang miskin. Ekonomi Argentina tumbuh 6,4% pada paruh pertama tahun ini, dengan pengangguran sebesar 6,9% pada kuartal kedua. Pendapatan dan upah bagaimanapun telah dirusak oleh inflasi yang tak terkendali. Antara Januari dan Agustus yang lalu, harga naik 56,4% tahun ke tahun, dengan perkiraan tahunan kini melampaui 90%. Angka INDC menunjukkan bahwa 27,7% rumah tangga negara ini miskin, dengan 6,8% berada dalam kemiskinan ekstrim. Kemerosotan ekonomi Argentina yang sangat dalam, sehingga membuat sejumlah warga melakukan demo dan turun ke jalan. Pengunjuk rasa menuntut tindakan untuk melawan inflasi yang tinggi dan membantu orang miskin negara ini. Bahkan ketika data menunjukkan tingkat kemiskinan turun pada paruh pertama tahun yang lalu. Terkonsentrasi di ibu kota Buenos Aires. Protes tersebut berusaha menekan pemerintah sayap kiri Presiden Alberto Fernandez untuk berbuat lebih banyak untuk meningkatkan daya beli pekerja yang semakin berkurang dan memperhatikan jumlah tunawisma yang membengkak atau meningkat. Argentina sedang mengalami krisis besar, kata Eduardo Beliboni, kepala kelompok pekerja lokal Polo Obrero, saat para pemrotes yang mengibarkan bendera bernyanyi dan yang lainnya memainkan drum di sepanjang jalan raya yang diblokir oleh pihak pengamanan. Memang Argentina ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin dengan populasi sekitar 45 juta jiwa. Beberapa peneliti menekankan bahwa orang miskin di negara ini tidak hanya mencakup mereka yang menganggur, tetapi juga mencakup semakin banyak orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya masih terlalu kecil untuk keluar dari kemiskinan. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.